Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya akun Twitter @junoagi. Kisah yang berjudul 50 hari. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bangun-bangun tubuhku pegel-pegel dan mulutku terasa sangat pahit. Keluar dari kamar, aku disambut pemandangan langka. Mang Babon memasak di dapur kontrakan. Winda dan Chris membantu Mang Babon, sedangkan Sasa dan Mbak Asi sudah berkumpul di meja makan. Kucari keberadaan Dwi dan kutemukan anak itu sedang mencuci baju di mesin cuci. Semua terasa normal kecuali keberadaan Mang Babon. Ya iyalah, dia bukan penghuni kontrakan sini kan. Ini dia nasi goreng spesial Mamang, kata Mang Babon dengan bangga. Kali ini gak usah bayar, karena Mbak Asi yang belanja. Mbak Asi tertawa kesal. Si Mamang mah. Kami menikmati sarapan bersama sebelum akhirnya Mang Babon kembali membuka suara. Nanti jadikan ya Mbak Jenny. Jadi Mang, mau jam berapa kita ke sana? Secepatnya saja, siapa mau ikut? Kata Mang Babon santai. Nanti kita jemput Mas Ibnu dulu ya di rumah sakit. Winda dan Chris langsung mengangkat tangan. Sasa dan Dwi menolak. Sasa harus mengejar tugas yang ia tinggalkan sementara Dwi mau bersantai menonton drama Korea di kamar. Aku bergegas mandi dan bersiap-siap. Kali ini Chris yang mengemudi, sedangkan aku dan Winda duduk di belakang. Mobil Chris memang lebih besar sehingga kami semua bisa duduk lebih nyaman. Setelah menjemput Mas Ibnu yang sudah menunggu di lobi rumah sakit, kami meluncur menuju sebuah daerah di utara Jogja untuk menuju kos-kosan Fikri. Aku ingat pernah mengantar Citra ke sini dan mengeluh kenapa kos Fikri jauh sekali. Citra cuma tertawa dan menjelaskan kalau orang tua Fikri tidak punya banyak uang, sehingga Fikri harus ngekos di tempat yang lebih jauh agar lebih murah. Selain itu, kosan Fikri ini memang suasananya tenang dan nyaman untuk belajar karena jauh dari keramaian. Sekitar setengah jam kemudian kami sampai ke kos Fikri. Kami semua turun dan menghampiri pintu gerbang kos. Seorang pria parubaya membukakan gerbang. Mau cari siapa? Atau mau lihat kos-kosan? Saya mau cari Fikri, Pak. Penjaga kos itu nampak bingung. Fikri? Di sini gak ada anak kos yang namanya Fikri. Aku mengernyitkan dahi karena bingung. Jelas aku pernah mengajak Citra ke sini. Seakan memahami kebingunganku, Winda mengeluarkan HP-nya yang bling-bling dan menunjukkan foto Fikri. Ini orangnya, Pak. Bapak kenal? Oh, kalau dia saya kenal, tapi namanya bukan Fikri, melainkan Mas Dimas, kata bapak itu sambil terkekeh. Dia membukakan pintu gerbang. Pasien Mas Dimas juga ya? Atau temannya? Kami berpandangan dengan bingung. Pasien? Loh, iya, Mas Dimas kan pengobatan alternatif itu toh. Suka banyak orang yang berobat ke sini dan sembuh. Jelas bapak itu lagi. Sial, rupanya selain ngebukin anak orang, dia juga beneran punya set job jadi dukun pengobatan alternatif. Tapi Mas Dimas sudah nggak tinggal di sini lagi. Kosnya sudah nggak dibayar sekitar sebulan lebih, hampir 2 bulan, Mas. Jelas bapak penjaga kos tersebut. Barang-barangnya masih ada. Mau saya tunjukkan kamarnya? Boleh, Pak. Sebenarnya kalau dipikir lagi, apa yang dilakukan bapak ini jelas based of privasi. Tapi kami tidak memperdulikan lagi. Kami semua mengikuti bapak itu menuju lorong-lorong sempit penuh pintu. Kamar Fikri ada di lantai 2, di ujung. Dari luar kamar itu, kami bisa melihat pemandangan hamparan sawah yang hijau. Semilir angin yang sejuk membuat kami melupakan sejenak bahwa kami sedang akan memasuki kamar praktek seorang dukun. Begitu pintu dibuka, Mas Ibnu langsung berujar. Nah, benar, ini tempatnya. Tempat apa, Mas? Tanyaku penasaran. Tempat dia menyerang kalian kemarin, kata Mas Ibnu. Ia dan Mang Babon segera memasuki ruangan itu. Melihat aku yang kebingungan, Chris mencoba menjelaskan.
Jadi kalau sesama orang ilmu itu kadang bisa lihat sekelebat di mana tempat musuhnya. Begitu, Jen. Tapi kata bapak tadi, Fikri udah lama gak pulang. Kan raganya, jiwanya bisa aja datang ke ruangan ini, kata Chris lagi. Tangannya menghalangi Winda untuk masuk. Kamu jangan masuk, bisa bahaya kalau kamu kumat di sini. Gue boleh masuk gak nih? Tanyaku. Jujur aku penasaran seperti apa sih ruang praktek dukun itu. Masuk aja Mbak Jenny, jawab Mang Babon dari dalam. Coba Mbak Jenny cari, ada barang-barang Mbak Citra nggak di sini? Aku berkeliling kamar berukuran 3x3 tersebut. Lagi-lagi kamar itu tidak seperti bayanganku soal kamar dukun. Hanya ada sebuah lemari, sebuah meja kecil, serta kasur kapuk yang sudah menipis. Ini sih bukan kamar dukun cabul iya. Mang Babon membuka lemari yang ada di ruangan tersebut. Sejurus kemudian dia segera berteriak. Mbak Winda, Mbak Jenny, merem. Mas Chris, tutup pintunya. Kudengar Chris membanting pintu. Aku bisa mendengar suara Mas Ibnu dan Mang Babon merapal mantra. Tapi aku sama sekali tidak berani membuka mataku. Kudengar suara angin ribut di dalam kamar itu. Dan tidak lama kudengar suara yang sangat familiar. Suara Fikri. Beraninya kalian mendatangi tempat istirahatku. Suara Fikri terdengar berang. Aku menyaut dengan kesal. Kosan lu buluk anjing. Tiba-tiba badanku seperti didorong dengan kencang sampai terjatuh di lantai. Aku bisa merasakan Mas Ibnu meloncat ke arahku. Musuh kamu itu saya Fikri. Hadapi saya dulu. Suara Mas Ibnu menggelegar. Aku bisa mendengar suara tawa Fikri bercampur suara lolongan anjing. Di luar Chris terdengar berdoa dengan sangat kencang. Sial. Aku terjebak di tengah-tengah battle dukun tanpa berani membuka mata. Pelan-pelan sambil meraba-raba lantai aku berusaha bangun. Namun tanganku seperti meraba gundukan besar berbulu. Rasa-rasanya ruangan ini tadi kosong dan lowong. Mungkinkah? Kubuka mataku sedikit untuk melihat benda apa yang kusentuh. Meski samar-samar, ternyata tanganku sedang memegang kaki hitam yang berbulu dan dengan kuku yang busuk. Segera ku tarik tanganku dan kembali ku pejamkan mata sambil merapal satu-satunya doa yang ku hafal. Lihat itu Ibnu, perempuan yang kamu bawa ketakutan setengah mati. Tawa Fikri. Dia harusnya mati saat ini di sini. Hanya karena kebaikanku saja dia masih hidup. Gak usah sok iye Devik, suara Mang Babon. Kalau berani kita berhadapan langsung di dunia nyata. Kalau di alam gaib, semua mah juga bisa. Mas Ibnu terus merapal mantra. Aku bisa merasakan ruangan semakin sesak, seolah-olah penuh dengan orang. Pelan-pelan aku mencoba memanggil Mang Babon. Mang Babon. Tiba-tiba di telingaku seperti ada suara orang berbisik mengejek. Mang Babon. Suara itu persis suara yang menjawab telepon Dwi kepada Winda kemarin. Sambil terus membaca doa sebelum makan dalam hati, aku pun menjerit. Gua makan lu semuanya ya setan keparat. Teriakku memberanikan diri. Seakan-akan ancamanku berhasil. Ruangan di sekitarku terasa lega. Sepertinya para setan itu mundur. Namun aku masih tidak berani membuka mata. Mas Ibnu masih merapal mantra. Tiba-tiba terdengar bunyi ledakan entah dari mana diiringi suara angin kencang. Suasana tiba-tiba menjadi lebih tenang. Aku membuka mataku perlahan. Di hadapanku Mas Ibnu tengah duduk bersila. Sedangkan Mang Babon membuat kuda-kuda layaknya orang sedang silat. Keduanya menoleh ke arahku dengan muka bingung. Kenapa? Gak ada doa lain? Tanya mereka. Enggak, gua gak hafal doa yang lain. Gak ngaruh ya? Lumayan sih, saya tanya ada yang takut mau dimakan sama Mbak Jenny. Gurau Mang Babon. Ada gunanya juga ya, gak diet-diet Mbak. Kulempar bantal yang ada di dekatku ke arah Mang Babon dengan kesal. Mang Babon menghindar, bantal itu terjatuh. Dari dalamnya keluar foto Citra. Tidak hanya foto Citra seorang, tapi ada juga foto-foto kami masing-masing. Bahkan foto Tante Ani, Tante Mira, dan Mas Doni. Mas Ibnu dan Mang Babon segera menghampiri foto-foto itu. Apaan nih? Ini foto-foto yang mungkin dia pakai untuk menyantet kalian. Ayo, kumpulkan dan dibawa saja. Pintu kosan diketok. Saya udah boleh masuk belum, Mang? Suara Chris di luar terdengar lemas. Winda pingsan lagi nih. Mang Babon segera membukakan pintu dan membantu membopong Winda.
Sementara Mang Babon dan Kris mengurus Winda, aku menghampiri Mang Ibnu yang terpaku di depan lemari yang tadi dibuka Mang Babon sebelum pertarungan sengit mereka dengan Fikri tadi. Apa yang terlihat di depan mataku adalah pemandangan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Mayat seekor anjing beserta anak-anaknya diajar di sebuah altar kecil di dalam lemari tersebut. Di atas mayat-mayat anak-anak anjing itu, masing-masing terpajang foto anak-anak kontrakan. Sementara itu di bawah mayat bertaburan foto kontrakan, foto mobil kami, foto keluarga Citra, dan masih banyak lagi. Bahkan ada foto Kris, keluarga Mbak Asi, di kampung, Lek Dirman, dan masih banyak lagi. Kita mesti beresin ini nih Mang, tugas Mas Ibnu. Dengan cekatan keduanya membungkus isi altar tersebut dan memasukkannya ke dalam sebuah kantong plastik yang dibawa Mas Ibnu. Mau diapain Mas? Tanyaku setengah takut setengah penasaran. Nanti dibakar, lalu dilarung di sungai, jawab Mas Ibnu sambil terus membereskan tulang belulang dan foto-foto kami. Tapi semua itu gak akan selesai sampai tulang yang ditanam di badan Citra bisa keluar. Mas Ibnu kemudian menjelaskan, susuk tulang yang ditanam di badan Citra itu berfungsi seperti remote control yang membuat Citra bisa dikendalikan dengan mudah oleh Fikri. Benda yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang secara gaib hanya bisa diambil secara gaib oleh yang memasukkannya ke tubuh tersebut. Mas Ibnu hanya sanggup menetralisir pengaruh dari tulang tersebut secara sementara, namun tidak mampu mencabut tulang tersebut. Apabila dipaksa, nanti malah Citra bisa saja meregang nyawa atau kehilangan kesadarannya. Gimana caranya minta Fikri mencabut tulang tersebut? Tanyaku kepada Mas Ibnu, namun Mas Ibnu hanya menggeleng dengan sedih. Inilah jahatnya ilmu hitam, Mbak. Yang Fikri lakukan adalah manipulasi Citra supaya ia membuat perjanjian dengan kekuatan gelap. Sekarang Citra tidak ada bedanya sama saya dan Mang Babon. Yang bisa kita lakukan cuma mengalahkan Fikri supaya dia tidak lagi bisa mengontrol Citra. Aku membayangkan Citra yang selama ini ceria, penuh dengan semangat, dan merupakan seseorang yang taat agama, tiba-tiba harus menjadi Mang Babon yang bisa melacak barang hilang, menyembuhkan orang kesurupan. Mendengarkan konsultasi para mahasiswa pelanggan angkringan yang paranoid dipelet pasangan. Dan masih banyak lagi. Sebenarnya nggak jelek juga, tapi kok rasanya aneh sekali. Tapi sebenarnya nanti yang kasihan kalau Mbak Citra jadi punya ilmu-ilmu begini itu Mbak Winda, Mbak. Suara Mang Babon memecah keheningan. Aku dan Kris langsung berpandangan sebelum kembali melihat tubuh Winda yang terkulai lemas. Memangnya kenapa, Mang? Mang Babon berdeham. Mbak Winda itu bau tubuhnya wangi dan disukai oleh makhluk gaib, Mbak. Belum lagi dia punya sesuatu yang membuat para makhluk gaib menempel. Jadi sering pingsan karena tidak kuat dengan benturan energi di sekelilingnya. Iya kan Mas Ibnu? Ya, kalau misalnya Mbak Winda harus tinggal bareng Mbak Citra, ya harus siap-siap kalau sewaktu-waktu Fikri mencoba masuk ke Mbak Citra. Mbak Winda bisa kena juga, bisa kesurupan, bisa salah sasaran, kata Mas Ibnu sambil memandang Winda yang masih terbaring lemas. Kris nampak cemas. Kalau dipagari begitu apakah bisa, Mas? Bisa saja, Mas. Tapi ya kalau melihat level permainan Fikri ini, sepertinya tetap ada kemungkinan untuk tembus. Ini bukan permainan anak kemarin sore. Bisa jadi sebenarnya anak ini sudah mempraktekkan ilmu hitam sejak lama, tambah Mas Ibnu lagi. Mas Ibnu bercerita kalau sihir tulang ini memang khas salah satu aliran ilmu hitam. Namun tidak semua orang bisa melakukannya karena memang mereka harus memanggil iblis yang sangat spesifik. Selain itu tidak semua orang kuat mengamalkan ilmu hitam ini. Apabila kuat, kemungkinan besar dilakukan turun-temurun oleh dukun tersebut. Karena iblis ini tidak mau bekerja sama dengan sembarang dukun. Bisa jadi karena latar belakang keluarga Fikri sebagai dukunlah yang membuat dia sanggup melakukan hal mengerikan ini. Jujur sebenarnya aku agak sulit menerima penjelasan bahwa Fikri telah lama mempraktekkan ilmu hitam. Di abad 21 seperti ini, masa iya ada anak muda yang sudah lama mempraktekkan ilmu hitam? Apa masa mudanya nggak dipakai untuk nonton Kapten Tsubasa atau Honey BH di TV? Apalagi Fikri juga sosok yang dekat dengan Citra. Aku percaya Citra bukan orang yang bodoh dan bisa dibohongi dengan mudah oleh laki-laki.
Tapi sekali lagi, semua sudah terjadi. Aku harus menerima bahwa saat ini kami berhadapan dengan suatu hal yang benar-benar di luar logika. Bukan hanya itu, kenapa dia memilih untuk menyakiti Citra? Bukannya kami. Apa salah Citra? Kenapa Citra? Ada sesuatu yang belum kami ketahui. 5 hari berlalu setelah peristiwa di kos Fikri. Tidak ada hal berarti yang terjadi dalam kehidupan kami selain Citra yang semakin sehat dan sudah bisa pulang ke kontrakan. Hanya saja sesuai pesan Mas Ibnu, orang tua Citra membayar Pak Badrun dan sejumlah anak panti untuk terus-terusan mengaji di kontrakan siang dan malam. Untuk keluarga Citra sangat berada. Bayangkan kalau orang susah, paling nyetel kaset ruqyah sambil harap-harap cemas. Jadi kehidupan kontrakan yang tadinya dipenuhi maksiat, layaknya kontrakan anak muda lainnya, jadi terasa begitu tenang dan agamis. Saya yang tidak pernah berdoa juga belakangan jadi lebih sering menyebut nama Tuhan karena was-was dengan kondisi Citra. Sebenarnya Citra juga belum benar-benar pulih. Sesekali waktu ia tampak kosong. Ibunya memutuskan untuk tinggal bersama kami di kontrakan merawat Citra. Sedangkan Mas Doni pulang ke Jakarta karena masih ada kesibukan lain. Tante Ani juga meminta Lek Dirman dan istrinya untuk ikut tinggal di kontrakan sementara waktu sehingga suasana makin riuh dengan kehadiran istri Lek Dirman yang juga pandai mengaji. Mas Ibnu dan Mang Babon sendiri sedang pergi ke sebuah daerah di Jawa Tengah untuk mengurus tulang belulang yang kami temukan di mobil Sasa. Sebenarnya aku penasaran ingin ikut tapi mereka melarang. Sedangkan Fikri sendiri tidak ditemukan. Dwi dan Sasa sudah berusaha mencari Fikri di kampus dan tongkrongan. Namun ia tidak ditemukan. Bahkan teman-temannya mengaku sudah tidak pernah mendengar kabar dari Fikri dalam 1 bulan terakhir. Kami berusaha kembali ke kehidupan kami masing-masing meski peristiwa kemarin masih menghantui kami. Aku masih sering terbayang dan terbawa mimpi soal peristiwa-peristiwa yang menimpa kami dan Citra. Pertanyaanku masih sama, kenapa Citra? Apa yang Citra dan kami lakukan sampai Fikri tega melakukan ini semua? Jujur aku sendiri lebih senang berada di luar kontrakan. Mungkin karena aku tidak begitu menyukai keramaian. Aku lebih senang pergi bersama teman-teman kampusku dan menghabiskan waktu di kos temanku karena takut untuk pulang ke kontrakan. Namun hari ini aku memaksakan diri untuk berada di kontrakan. Walau bagaimanapun, kan aku harus menunjukkan bahwa aku mendukung Citra. Yang kini menjadi masalah adalah Winda. Semenjak kejadian ia pingsan di kos Fikri, Winda mengeluh sering mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk itu bertambah parah semenjak Citra pulang. Kata Mang Babon, ini hal yang wajar terjadi karena ada tabrakan energi antara Citra dan Winda. Namun aku merasakan ada hal lain yang lebih berbahaya. Seolah-olah Fikri kini lebih mengincar Winda ketimbang Citra. Citra sendiri masih sering tiba-tiba melamun, bengong dan menangis. Menurut Mas Ibnu hal itu karena saat ini raga Citra masih sering kosong. Jiwa Citra seolah-olah disandra oleh ilmunya karena sebenarnya Citra tidak memiliki jiwa yang kuat untuk menampung ilmu hitam seperti itu. Karena itu keluarga Citra berencana untuk memulihkan Citra terlebih dahulu dan membawa Citra ke Jakarta setelah semuanya stabil. Meskipun Tante Ani mengatakan kami tidak perlu khawatir dan tetap boleh mengontrak atau mengekos di rumah tersebut, tapi tetap saja aku merasa takut karena peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya. Walaupun demikian, teman-temanku yang lain masih ingin tinggal di rumah tersebut. Selain harganya juga murah, tinggal bersama sebenarnya adalah hal yang menyenangkan. Sore itu sekitar pukul 4 akhirnya aku pulang ke kontrakan. Seperti biasa ada 2-3 orang santri yang sedang mengaji di ruang tamu bergantian. Seusai mengucapkan salam, aku segera menuju ke kamarku. Setelah meletakkan tas dan berganti baju, aku segera merebahkan kepalaku di bantal. Rasanya aku mengantuk sekali. Meskipun sebenarnya kami tidak boleh tidur di waktu asar, entah kenapa mataku rasanya berat sekali. Tidurku rasanya cukup nyenyak, namun tiba-tiba aku bermimpi sangat buruk. Dalam mimpi itu aku merasa ada seekor anjing hitam besar berbentuk seperti serigala dengan mata merah menatapku tajam. Anjing itu perlahan mendekat. Liur di taringnya menetes-netes turun. Aku mundur pelan-pelan, namun kepalaku seperti terantuk sesuatu. Aku menengok ke belakang. Ternyata kepalaku terantuk headboard ranjangku sendiri. Aku sedang berada di kasurku dan anjing itu ada di dalam kamarku. Aku berusaha menggerakkan tubuhku, namun semua terasa berat. Mulut dan rahangku juga seolah-olah terkunci sehingga aku tidak bisa berkata-kata, apalagi berteriak minta tolong. Anjing itu semakin mendekat. Aku tidak tahu harus berbuat apa.
Karena yang kurasakan hanya rasa takut yang luar biasa. Di saat yang sama aku mendengar suara benda berjatuhan dan teriakan yang keras dari luar kamar bersaut-sautan. Kepalaku terasa sakit sedangkan moncong anjing itu kini ada di depan wajahku. Aku bisa mendengar geramannya yang perlahan sementara ia mengendus seluruh tubuhku. Sementara itu suara-suara di luar kamar semakin kencang. Tidak lama pintu digedor. Jenny. Aku mengenal suara itu. Suara itu adalah suara ibunya Chris. Mendengar suara itu, anjing tersebut menggeram ke arah pintu. Aku berusaha berteriak memperingatkan ibunya Chris. Namun tidak keluar suara sedikit pun dari mulutku. Badanku juga terasa semakin berat dan tidak bisa digerakkan. Tiba-tiba anjing itu mundur dan berlari ke arah jendelaku dan menghilang. Pintu mendadak terbuka dan aku mulai bisa menggerakkan tubuhku. Jenny, syukurlah kamu gak apa-apa nak. Ibunya Chris berusaha memapahku bangun. Tanganku terasa dingin, seluruh ruangan terasa begitu dingin. Tanpa terasa air mataku menetes. Aku benar-benar belum pernah merasa seketakutan itu. Kok tante ada di sini? Ibunya Chris hanya menatapku dengan khawatir. Itu pertanyaan nanti. Sekarang kamu bantu aku dulu. Saat ini di luar sedang ada kesurupan massal. Kukumpulkan semua tenaga yang ada di tubuhku untuk bangun dan melihat kondisi di luar sana. Ternyata seperti kata ibunya Chris, saat ini di luar sedang terjadi kesurupan massal dan sudah berlangsung sekitar 1 jam lebih. Tidak hanya anak-anak kontrakan, santri-santri dan anak panti asuhan yang tadinya sedang mengaji juga terkena kesurupan. Pak Badrun dibantu Pak RT dan warga lain sedang memegangi para santri yang kesurupan. Di ruang tengah aku bisa melihat Dwi dan Sasa terbaring lemah. Mbak Asi dan istri Lek Dirman tengah mengompres kepala mereka dengan handuk dingin. Di luar sudah gelap. Kulirik jam dinding besar di depan kamarku. Sudah pukul 8 malam. Aku sudah tertidur selama kurang lebih 4 jam. Jenny, bantu aku pegang Citra dulu di sini, kata ibunya Chris sambil naik ke tangga lantai 2. Aku bisa mendengar jeritan-jeritan yang sangat familiar. Itu suara Citra. Citra tidak ada di kamarnya, melainkan di kamar Winda dan Dwi. Winda tampak memegangi petengguk Citra, sedangkan Chris memegangi kakinya. Winda mengeluarkan suara menggeram khas dirinya jika sedang kesurupan. Di sofa aku melihat Tante Mira pingsan, lehernya merah. Jen, bantu Chris pegangi badan Citra, kata ibunya Chris sambil menaburi garam di depan jendela Citra yang sudah terbuka. Aku segera memegangi pinggang Citra. Sebenarnya kondisi Citra pada saat itu tampak tenang, tidak sedang menjerit atau apa. Namun saat aku memegang tangannya, dia tertawa dengan suara sangat tinggi, mirip dengan lolongan. Saat itu aku tersadar, tangan Citra kini begitu kurus, seperti tinggal kulit dan tulang saja. Ibunya Chris memegang kepala Citra dan berkumat kamit membaca sesuatu. Tidak lama Citra seperti melemas dan tersungkur di pangkuanku dan Winda. Chris melepaskan kaki Winda dan mengambil air minum yang ada di meja belajar Citra dan meminumkannya kepada Citra yang perlahan menelan air tersebut. Citra, kenapa Win? Chris? Winda menatapku dengan sedih dan menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Rupanya sekitar pukul 4 lebih mungkin pada saat aku mulai tertidur, entah kenapa orang-orang di kontrakan semuanya seperti lengah dan mengantuk, termasuk para santri yang mengaji di rumah. Saat itu Chris dan Winda baru pulang dari kampus. Mereka mendapati orang-orang tertidur dan rumah kontrakan begitu sepi. Padahal semua mobil dan motor anak-anak kontrakan terparkir rapi. Loh, kok semua orang ketiduran yang? Tanya Winda bingung. Chris menggelengkan kepala. Kok aneh, harusnya mereka semua ngaji kan? Perasaan tidak enak menyelimuti hati Winda. Yang, feelingku gak enak, coba kamu minta mamamu kesini dah. Chris menyanggupi. Winda segera naik ke lantai 2 di kamarnya dan mendapati Dwi juga tertidur sangat nyenyak dan tidak bisa dibangunkan. Wi, please bangun, kata Winda sambil mengguncang-guncang tubuh Dwi. Namun anak itu terus tertidur. Nafasnya teratur dan naik turun seperti orang yang tertidur sangat nyenyak. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari kamar Citra. Suara Tante Mira yang menjerit. Winda dan Chris segera berlari menuju ke kamar Citra. Pintu kamar Citra terkunci. Tidak peduli beberapa kali Winda dan Chris menggedor-gedor pintu tersebut, pintu tetap tidak terbuka. Winda terus berteriak-teriak memanggil Tante Mira dan Citra, namun tidak ada jawaban. Gak bisa dibuka yang, minggir, aku dobrak dulu. Chris mendobrak pintu kamar Citra. Setelah 3 kali tendangan, akhirnya pintu tersebut terbuka juga.
Keduanya kaget sekali melihat pemandangan yang ada di dalam ruangan tersebut. Citra berdiri di atas kasurnya dan mencekik Tante Mira hanya dengan satu tangan. Tante Mira nampak sudah lemas. Chris segera berlari dan menarik Citra sementara Winda juga membantu memegangi Tante Mira. Namun pegangan tangan Citra di leher Tante Mira malah semakin keras. Melihat tubuh Citra yang benar-benar menyusut dan kurus, sepertinya nyaris tidak mungkin dia sanggup mengangkat tubuh Tante Mira hanya dengan satu tangan. Selain itu, Chris juga merasa bahwa tubuh Citra benar-benar berat sehingga sulit untuk ditarik. Padahal tubuh Chris jauh lebih besar. Winda sendiri berusaha melepaskan jari-jari Citra di tangan Tante Mira, namun gagal. "Minggir kalian berdua, aku gak ada masalah dengan kalian." Suara Citra terdengar bergetar dan serak. "Aku punya masalah sama perempuan ini." Matanya tertuju pada mata Tante Mira yang semakin tersegal-segal dan lemas. Winda berusaha menyadarkan Citra. "Cit, sadar Cit, ini nyokap lo Cit." Citra menengok ke arah Winda dan menatap mata Winda dalam-dalam. Tiba-tiba suara Winda bergetar. Winda kesurupan. Chris benar-benar panik. Kali ini dia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Antara harus menyelamatkan Winda yang kesurupan atau menghentikan ulah Citra. Akhirnya karena ia kesal, ia memutuskan untuk menendang Citra. Namun Citra tidak terjatuh sama sekali. Malah Chris yang terpental. Tiba-tiba Winda melompat ke arah Citra sambil menggeram. Keduanya terlempar dan Citra melepaskan genggaman tangannya dari leher Tante Mira. Terjadi pergumulan antara Winda dan Citra. "Lepasin aku Winda, masalahku bukan dengan kamu. Perempuan itu sudah mengganggu kehidupanku." Winda tidak menjawab Citra. Ia hanya terus memegangi leher Citra. Chris berusaha melerai, namun lagi-lagi terlempar. Tidak lama terdengar suara jeritan dari lantai 1. Sasa kesurupan. Mungkin benar adanya kesurupan itu menular. Karena saat Mbak Asi pulang dari pasar sore itu bersama istri Lek Dirman, mereka menemui rumah dalam kondisi kacau balau. Para santri nampak kejang-kejang, sementara Sasa menangis terisak dan menjerit-jerit di ruang tengah. Tidak hanya itu, Dwi yang tadinya tertidur di kamar juga kini menari-nari seperti monyet di tangga. Untunglah ibunya Chris datang bersama dengan Mbak Asi dan istri Lek Dirman. Mereka kemudian membagi tugas. Mbak Asi memanggil Pak Badrun. Istri Lek Dirman mencari suaminya yang saat itu belum pulang. Sedangkan ibunya Chris berusaha menghandle para santri yang kesurupan. Sementara itu di atas Citra dan Winda hanya duduk bersila dan saling menggeram satu sama lain sambil memegangi bahu satu sama lain dengan kencang. Chris sudah berusaha untuk melepaskan pegangan kedua orang itu namun tidak berhasil. Saat para santri sudah berhasil dipegang Pak Badrun, Pak RT, warga lainnya dibantu Lek Dirman, ibunya Chris naik ke atas untuk membantu Chris. Entah bagaimana caranya ibunya Chris berhasil memisahkan Citra dan Winda. Namun Citra terus berteriak-teriak. "Kalian semua tidak tahu kalau keluarga perempuan ini sudah menghancurkan anak saya." "Apa maksud kamu?" tanya ibu Chris sambil terus memegang Citra. "Perempuan itu," kata Citra sambil membelalakan mata dan menunjuk Tante Mira yang pingsan tersegal-segal di lantai. "Dia sudah mempermalukan anakku. Dia datang ke rumah kami dan mempermalukan anakku. Sebagai ibu, aku tidak terima." Saat itu Chris dan ibunya langsung sadar bahwa saat ini yang ada di tubuh Citra bukanlah Fikri, melainkan ibu Fikri. "Kamu cerita sama saya, apa yang dia lakukan pada anak kamu sampai kamu menghancurkan anak perempuan ini?" kata ibunya Chris dengan tegas. "Dia datang ke rumahku dan mengacak-ngacak semuanya. Dia bilang kami semua ini sampah di depan warga sampai kami diusir. Apa salah anakku sampai dia tega membuat kami diusir dari kampung? Kami memang bisa menggunakan ilmu hitam, tapi tidak pernah mempraktekannya sembarangan pada warga kampung." Chris dan ibunya berpandangan. Ibunya Chris pun menjawab, "Kamu keluar dari tubuh Citra. Saya berjanji akan bantu kamu menyelesaikan permasalahan kamu. Tapi tidak begini caranya." "Apa jaminannya kamu akan membantu kami?" "Aku tidak akan berhenti kalau wanita ini tidak minta maaf, kalau dia tidak mengakui kesalahannya. Akan kubiarkan dia mati pelan-pelan. Ingat, waktunya tinggal sebentar lagi," katanya sambil menunjuk Tante Mira. "Kamu lihat saja, kamu pasti tahu saya nggak akan membohongi kamu," kata ibunya Chris dengan tegas. "Kamu keluar dari sini." "Baik, tapi aku tidak akan melepaskan perempuan ini begitu saja. Ingat itu," kata Citra. Tiba-tiba suara Citra menghilang berganti tawa melengking yang aneh.
Meskipun Citra masih kesurupan, akan tetapi Winda dan Chris bisa memeganginya dengan lebih mudah. Winda sendiri masih dalam kondisi setengah trance. Setiap memegang tubuh Citra, ia langsung menggenggam-genggam sendiri. Dengan berhasil dipegangnya Citra, ibunya Chris melanjutkan mengamankan Tante Mira dan turun ke lantai 1. Meski para santri bisa ditangani oleh Pak Badrun, akan tetapi Sasa dan Dwi masih belum terpegang. Sasa masih menangis meronta-ronta di lantai, sedangkan Dwi terus menari-nari seperti monyet dan berusaha memanjat meja sehingga membuat Mbak Asi dan Lek Dirman kewalahan. "Mbak, kamu ambil air cepat," kata ibunya Chris kepada Mbak Asi yang langsung meloncat menuju dapur. Setelah memegang segelas air, ibunya Chris membaca suatu doa dan meminum air tersebut sebelum menyemburkannya ke muka Dwi. Dwi langsung jatuh lemas, demikian pula dengan Sasa yang juga ikut kena sembur. Merasa dunia sudah mulai aman, ibunya Chris pun menarik nafas lega sesaat sebelum mendengar suara geraman anjing dari kamarku. "Ini kamar siapa, Mbak?" tanyanya kepada Mbak Asi yang sedang memegangi Sasa. "Itu kamar Non Jenny, Bu." Ibunya Chris lagi-lagi menyelamatkan kami, tapi ada yang belum selesai. Citra. Ada masalah apa antara ibunya Citra dan Fikri? Kenapa ibu Fikri sampai terlibat dalam masalah ini? Semuanya ternyata terkuak setelah Mang Babon dan Mas Ibnu pulang dari pencarian mereka. Tapi aku masih harus bersabar. Kenapa para ibu-ibu jadi ikut-ikutan dalam kasus santet menyantet yang semrawut ini? Jangankan kalian, yang nulis saja pusing. Setelah mengetahui kejadian kesurupan massal yang menimpa kontrakan kami, Mang Babon dan Mas Ibnu buru-buru kembali ke Jogja. Menurut mereka sebenarnya Mas Fikri seharusnya sudah selesai karena mereka sudah mengembalikan tulang kepada pemiliknya dan menguburnya secara layak. Sehingga susuk tulang di tubuh Citra sudah pelan-pelan bisa dikeluarkan dengan ritual melarung tubuh Citra di air yang mengalir selama beberapa kali. Namun setelah mengetahui bahwa Ibu Fikri turut terlibat dalam kejadian kesurupan massal itu, Mang Babon dan Mas Ibnu curiga bahwa Fikri sebenarnya berada di dekat kontrakan kami dan memantau semua kejadian itu. Belum lagi omongan Citra saat kesurupan bahwa keluarga Citra melakukan sesuatu yang membuat Fikri dan keluarganya diusir dari kampung halamannya. Tante Mira sendiri sudah sadar, namun beliau hanya banyak bengong dan menangis. Kami sudah meminta Tante Ani untuk datang ke kontrakan, namun karena kesibukannya, Tante Ani belum sempat hadir. Rencananya siang ini kami akan bertemu Tante Ani. Sebenarnya anak-anak kontrakan tidak ingin ikut campur dengan masalah baru ini, apalagi menyangkut keluarga. Tapi kami semua juga tidak bisa tinggal diam ketika sekontrakan dibuat kesurupan dan mengalami hal-hal buruk segila ini. Hubungan kami jadi aneh dan sejak kemarin bahkan kami belum mengobrol satu sama lain. Namun aku yakin ada sesuatu antara Tante Mira dan keluarga Fikri yang memulai semua peristiwa gila ini. Dan kecurigaanku benar. Siang itu Mas Ibnu yang sedang duduk di meja makan di dapur tiba-tiba berdiri sampai Mbak Asi dan aku yang sedang memasak Indomie terkejut. "Kenapa, Mas?" Mas Ibnu tidak menjawab. Ia langsung berlari keluar rumah dengan muka tegang. Wajahnya berkerut seperti memikirkan sesuatu. Lagi-lagi karena penasaran, aku mengikuti langkah Mas Ibnu menuju teras rumah. Mas Ibnu berhenti di teras. Matanya terpaku ke arah pagar kontrakan. Dari sela-sela jeruji aku bisa melihat seorang wanita mengenakan blus putih dan celana kain berwarna coklat. Di bahunya sebuah tas anyaman berwarna coklat tersampir rapi. Aku bisa mencium wangi bunga yang sangat kuat, dan aku yakin wangi tersebut berasal dari perempuan itu. Karena di kontrakan kami tidak pernah ada bunga yang memancarkan wangi sepekat ini. "Permisi," kata perempuan itu. "Saya Yeni, ibunya Fikri." Dek, jantungku seperti turun ke perut. Mau apa perempuan itu datang ke kontrakan kami? Apakah dia datang untuk membunuh kami semua? Segala pikiran buruk langsung berkecamuk di kepalaku. Sikap Mas Ibnu yang tidak bergeming membuatku semakin berpikir buruk. "Kalian jangan berpikir buruk dulu. Saya datang untuk mengakhiri semua yang sudah dimulai oleh Mira dan anaknya," kata Ibu Yeni sambil tersenyum. Mas Ibnu menghela nafas panjang. Dia berjalan ke depan dan membukakan pintu pagar untuk wanita itu dan memintanya untuk masuk. "Bukakan dulu pagar satunya dong, Ibnu," kata perempuan itu. "Saya masih belum bisa masuk ini." Mas Ibnu tampak sangat tegang. Ia kemudian membaca mantra dan memasang kuda-kuda. Tiba-tiba aku merasakan hembusan angin dingin melewati tengkukku. Apakah ini pagar gaib yang tidak bisa kulihat sebelumnya? Entahlah, aku tidak berani bertanya. "Mbak Jen, boleh minta tolong bikinkan kopi hitam?"
Tanpa gula ya? Kata Mas Ibnu pelan. Aku mengangguk dan kembali ke dapur untuk meminta kopi hitam pada Mbak Asi, sementara Mas Ibnu mempersilahkan Ibu Yeni untuk duduk. Jujur aku merasa tidak nyaman dengan suasana pertemuan itu. Tapi sekali lagi rasa penasaranku jauh lebih besar ketimbang rasa tidak nyamanku. Tidak lama aku mendengar suara seseorang melangkah turun tangga. Dari dapur aku mengintip, rupanya Citra yang berjalan turun, matanya kosong. Citranya berjalan menghampiri Ibu Yeni dan duduk di sebelahnya. Ibu Yeni pun merangkul bahu Citra, sementara Citra menyenderkan kepalanya ke bahu Ibu Yeni. Pemandangan ini sangat aneh mengingat kemarin Citra seperti dirasuki Ibu Yeni. Apakah sekarang Citra juga berada di bawah kontrol Ibu Yeni? Pertanyaanku seperti dijawab saat sebuah sedan berwarna merah memasuki garasi kontrakan. Mobil itu adalah mobil Tante Ani. Apakah semua orang janjian untuk berkumpul hari ini? Mbak Jenny, nggak usah ngintip-ngintip begitu, duduk saja sini nggak apa-apa. Suara Ibu Yeni menyadarkanku. Saya benar-benar gak bermaksud jahat. Saya ingin mengakhiri semua ini. Aku berjalan malu-malu ke ruang tamu. Tengsin juga ketahuan nguping seperti itu. Tapi mau bagaimana lagi? Aku duduk di sebelah Mas Ibnu yang masih memasang wajah tegang. Tidak lama Tante Ani masuk ke ruang tamu kontrakan. Anehnya, Tante Ani pun nampak tidak terkejut saat mengetahui keberadaan Ibu Yeni di kontrakan kami. Tante menyapa Ibu Yeni dan menyalaminya. Sebentar, saya panggilkan Mira dulu, kata Tante Ani sambil tersenyum. Aku semakin heran, ada apa ini sebenarnya? Seperti menjawab rasa penasaranku, Bu Yeni menatapku. Nggak usah khawatir Mbak Jenny, saya tahu alamat rumah Citra juga dari Ibu Ani, jadi Mbak Jenny nggak usah takut. Sial, aku lupa Ibu Yeni bisa membaca pikiranku. Aku hanya bisa menyengir malu. Tidak lama Tante Mira, Tante Ani, dan Winda turun dari lantai 2 dengan wajah sedih. Ia tidak bisa menyembunyikan air matanya saat melihat Citra yang bersandar di bahu Ibu Yeni. Perlahan Tante Mira duduk bersama kami di ruang tamu tersebut. Aku dan Winda saling berpandangan, dengan sorotan mata saling memendam rasa penasaran. Wah, semuanya sudah berkumpul ya. Baik, kalau begitu saya mau menjelaskan maksud kedatangan saya ke rumah ini, kata Ibu Yeni pelan. Sebelumnya saya minta maaf atas kejadian tidak menyenangkan kemarin. Niat saya hanya ingin mengganggu kalian sedikit, tanpa tahu kalau anak saya juga telah menyusahkan kalian selama ini. Kami semua masih terdiam. Ibu Yeni kemudian melanjutkan omongannya. Saya tahu, gak semudah itu memahami apa yang terjadi dengan Citra. Tapi sebelumnya saya juga kesal sekali karena ulah ibunya Citra, saya jadi diusir di kampung saya. Kami juga mohon maaf sekali atas perilaku keluarga kami yang mungkin tidak termaafkan, Bu, jawab Tante Ani. Jika saya tahu adik saya akan melakukan hal ini kepada keluarga ibu, mungkin saya akan mengambil tindakan lebih cepat. Mungkin sebelumnya saya akan minta maaf dan menjelaskan dulu kepada Mbak Winda, Mas Ibnu, dan Mbak Jenny dulu. Duduk perkaranya ya Bu Ani, karena mereka juga sudah menjadi korban amarah saya yang salah sasaran. Ibu Yeni menatap kami dengan wajah sedih. Sekitar 5 bulan yang lalu, ibunya Citra datang ke kampung kami, tempat tinggal saya dan Fikri. Aku mendengar cerita Ibu Yeni dengan seksama. Sepertinya aku bisa menebak arah cerita Ibu Yeni. Namun perasaanku berkata ada sesuatu hal yang tidak kami ketahui sebelumnya soal Citra dan Fikri. Ibunya Citra meminta hubungan Fikri dan Citra disudahi karena dia tidak nyaman dengan kedekatan Fikri dan Citra. Namun saya bilang, kalau itu keputusan anak-anak, bukan keputusan Bu Mira sama sekali. Tentu saja hal ini membuat ibunya Citra kesal sekali. Masalahnya adalah apa yang dia lakukan setelah mengetahui kalau saya tidak ingin mengurus hubungan anak saya dan anak dia. Aku bisa melihat wajah Tante Mira memerah, namun ia diam saja dan tidak membantah ucapan Ibu Yeni sama sekali. Dia kemudian mulai mengganggu kehidupan kami, seperti mengirimkan orang untuk mengganggu kami, kemudian juga menghasut warga setempat dengan uang untuk mengusir kami. Tidak hanya itu, dia juga mengata-ngatai saya dan berkali-kali mengancam saya lewat ponsel. Puncaknya, rumah kami dilempari batu oleh warga dan saya digebuki oleh warga situ. Beruntung Pak RT dan polisi datang melerai, kata Ibu Yeni. Dari suaranya aku bisa mendengar ia menahan amarahnya. Mendengar saya disiksa seperti itu, Fikri naik pitam. Dia pulang bersama Citra. Sebenarnya Citra anak baik. Dia minta maaf berulang kali atas perilaku ibunya dan memberikan kami tempat tinggal baru sementara.
Hanya saja nggak lama sesudah itu, Citra memutuskan cinta Fikri karena ketahuan ibunya. Fikri benar-benar sakit hati dengan sikap Citra yang mendadak menjaga jarak dan meninggalkannya saat ia sedang kesulitan. Jadi dia menggunakan ilmu turun-temurun keluarga kami untuk membalas sakit hatinya. Sakit hati karena kehilangan rumah, melihat ibunya disiksa, dan harga dirinya diinjak-injak membuat dia gelap mata dan mempraktekkan ilmu yang paling gelap yang ia ketahui. Aku tidak tahan lagi mendengar cerita tersebut. Tapi itu bukan alasan untuk Fikri menyakiti Citra kan? Kami semua di kontrakan ini melihat Fikri pernah memukuli Citra. Citra juga pulang dengan penuh luka lebam dan memar. Aku tidak ingin ada pembenaran karena apa yang dilakukan Fikri kepada Citra waktu itu juga menyakiti hati kami semua. Betul sekali Mbak Jenny. Oleh karena itu saya minta maaf karena Fikri malah melampiaskan semuanya kepada Citra. Sebenarnya ini semua berawal karena perilaku ibunya Citra, katanya tajam. Tidak akan ada asap tanpa api Mbak Jenny. Dan yang dilakukan Fikri kepada kalian ini benar-benar baru permulaannya. Percuma kalian membersihkan rumah ini. Fikri bisa saja menanam ulang semua jimatnya di rumah ini. Saya tahu kalian sudah menghancurkan tulang-tulang itu, tapi tulang yang ditanam di tubuh Citra tidak akan lepas semudah itu. Aku merasa ucapan Ibu Yeni tidak mengada-ngada. Sepertinya memang ada hal yang kita semua tidak ketahui soal Citra dan Fikri. Omongannya pun masuk di akal. Selama Fikri masih ada, dia bisa saja terus-menerus menyakiti kami semua seperti ini. Sejujurnya, saya ingin menyudahi semua perang ini. Tidak ada hal baik yang bisa kita dapatkan dari perkelahian tiada akhir seperti sekarang. Saya ingin memberitahu kalian, kalau saya kehilangan kontak dengan Fikri beberapa hari yang lalu, Fikri tidak akan berhenti sebelum kalian semua mati, kata Ibu Yeni lagi. Maksudnya? Tanya Tante Ani tajam. Fikri menggunakan ilmu 50 hari tidak hanya pada Citra, tapi juga kepada kalian semua. Hanya tinggal tunggu waktu sampai kalian semua berakhir seperti Citra saat ini. Jadi kalian semua sekarang sudah dibawa kendali Fikri. Kami semua bertatapan dalam diam. Ibu kenapa menceritakan ini semua kepada kami? Bukannya akan lebih baik untuk ibu kalau kami semua mati sekalian? Tanya Winda tajam. Jelas dia tidak mempercayai Ibu Yeni. Wajar sih, perempuan ini dan anaknya hampir membuat kami morat-marit menjadi santapan anjing gaib. Makasih loh Bu. Karena kalau Fikri terus melakukan ini kepada kalian, nanti dia bisa mati juga. Bu Yeni bicara dengan nada lirik. Untuk menyakiti orang sebanyak ini dengan ilmu hitam, gak mudah Mbak Winda. Bahkan saya belum tentu mampu untuk bisa melakukan semua yang terjadi kemarin. Saya harus merelakan diri untuk tidak mampu lagi menggunakan ilmu yang saya punya, paling tidak beberapa bulan ke depan. Ibu Yeni menggulung lengan bajunya dan menunjukkan bekas luka hitam yang melingkar di tangannya seperti terbakar. Bekas luka itu mengingatkanku pada cengkeraman Winda dan Citra kemarin. Tapi kemarin waktu saya merasuki Citra, saya bisa melihat bahwa di sekeliling rumah ini ada kekuatan lebih jahat lagi yang mengincar kalian semua. Saya hanya pernah melihat ini sekali waktu saya masih kecil. Waktu kakek saya membunuh orang yang akan menyakiti keluarga kami. Mas Ibnu mengangguk-anggukkan kepala. Siapapun yang membuat perjanjian dengan makhluk neraka akan ditandai layaknya ia sudah pernah dijilat dengan percikan api yang panas, katanya. Fikri tidak hanya melakukan satu perjanjian dengan satu iblis. Dia membuat perjanjian dengan banyak iblis dengan penghuni rumah ini sebagai tumbalnya. Ibu Yeni mengangguk. Saya kesini untuk membantu kalian, karena walaupun saya membenci perempuan itu, matanya tertuju pada Tante Mira. Saya tidak ingin anak saya mati juga. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Bu? Tanya Tante Ani lirik. Ibu Yeni terdiam dan berbisik lirik. Citra harus mati. Sudah 3 hari sejak kedatangan Ibu Yeni ke kontrakan kami. Sampai hari ini aku masih terngiang-ngiang dengan rencana Ibu Yeni. Citra harus mati, demi kami semua. Tentu saja tidak mati dalam artian yang sesungguhnya. Yang terpenting adalah membuat Citra seolah-olah mati, sehingga dapat mengelabui Fikri dan iblis yang menjadi antek-anteknya. Baru setelah itu kami harus menemukan Fikri. Persiapan ritual membunuh Citra juga telah dilakukan Mang Babon dan Mas Ibnu. Sialnya kali ini yang bisa ikut hanya Dwi dan Winda. Aku dan Sasa harus berada di rumah karena tugas-tugas kuliah yang harus kami selesaikan. Belum lagi perkara absen kami yang semakin bolong-bolong akibat ulah setan-setan kiriman Fikri.
Jadi dari cerita Mas Ibnu dan Dwi, Citra akan diritualkan di sebuah hutan. Nanti Citra akan dikubur layaknya jenazah, namun kepalanya akan menyembul dari tumpukan tanah supaya ia tetap bisa bernafas. Setelah itu Mas Ibnu dan Mang Babon akan mengguyur kepala Citra dengan air yang telah dijambi-jambi, dan Citra akan ditidurkan di atas kapal kecil di sungai yang mengalir. Di sekeliling tubuh Citra akan diletakkan bebungaan dan aneka sesajen seolah-olah Citra sudah mati. Pagi ini Citra, Dwi, Winda, Tante Ani, dan Kris berangkat bersama Mang Babon dan Mas Ibnu ke hutan yang telah mereka tentukan. Sementara itu aku bersama Tante Mira akan berada di rumah. Jujur aku tidak tega. Semenjak kejadian kemarin, Tante Mira seperti tidak lagi memiliki gairah hidup. Ia sering bengong dan menolak untuk makan. Tante Mira, nggak mau ikut aku ke kampus saja? Sasa mencoba menawarkan opsi kepada Tante Mira yang sedang duduk-duduk di teras dengan mata kosong. Enggak, aku di rumah saja, Sa. Makasih ya tawarannya, kata Tante Mira pelan. Sasa hanya bisa tersenyum getir sambil berusaha menghibur Tante Mira. Aku cuma melihat pemandangan itu dari jauh sambil mengunyah sarapanku. Wajar saja Tante Mira seperti kehilangan semangat. Siapa yang tidak takut mendengar cerita Ibu Yeni kemarin? Jadi saat ini yang bisa aku lakukan hanya menunggu dan bersabar. Oh ya, sambil mengerjakan tugas kuliah tentunya. Sambil menemani Tante Mira di halaman depan, aku mengerjakan tugas kuliah yang lama kuabaikan. Deadline-nya tinggal lusa, tapi semua perkara Citra membuatku lupa dengan tugas-tugas tersebut. Ya, aku tahu cerita ini cerita seram, tapi nggak ada yang lebih seram daripada mengulang mata kuliah semester ini di tahun depan. Dek Jenny, suara lirih Tante Mira memanggilku. Aku menengok, kupandangi pipinya yang basah. Sepertinya aku sudah salah sampai menyakitin Citra begini ya, Dek. Aku cuma bisa menggenggam tangan Tante Mira. Jujur saja aku tidak berani berkomentar apa-apa lagi. Ya, bagiku sih mengganggu rumah dukun dengan ancaman preman sama saja dengan duduk di rel kereta api, lalu berusaha melempari kereta yang lewat dengan batu supaya berhenti. Tante cuma mau yang terbaik untuk Citra, Jen, meskipun harus ditukar dengan nyawa aku, tangis Tante Mira. Tapi sekarang anakku hampir mati karena kesombonganku. Aku masih diam. Keluarga Tante Mira memang bukan keluarga sembarangan. Yang ku tahu, keluarga Citra memang keluarga yang sangat dekat dengan kekuasaan. Tidak heran mereka tidak mau Citra berhubungan dengan anak dukun. Anehnya Tante Ani seperti merestui saja hubungan Citra dan Fikri. Ani sebenarnya sudah memberikan peringatan kepada Tante Jen untuk tidak mengusik hubungan Citra. Pamali katanya. Takut nanti Citra malah gak ada yang mau. Biarkan saja kalau mereka putus dengan sendirinya kalau sudah waktunya. Tapi tidak aku dengarkan. Aku malah menghalalkan segala cara untuk memisahkan mereka. Harusnya aku yang terkena karmanya, Jen, isak Tante Mira lagi. Sesaat perasaan tidak enak merayapi tubuhku. Sebuah pikiran gila terlintas di otakku. Bagaimana kalau misalnya yang sebenarnya diincar Fikri bukanlah Citra? Bagaimana kalau yang diincar sebenarnya adalah Tante Mira dan keluarganya? Lalu kami semua. Omongan Tante Yeni kemarin terlintas di kepalaku. Dia tidak mau anaknya mati. Dia akan membantu kami melawan Fikri, asalkan anaknya tidak mati demi menyakiti kami semua. Balas dendam yang sangat membabi buta dengan ilmu hitam tingkat tinggi. Fikri pasti tahu dia akan mati kalau menyakiti kami semua. Namun orang sejahat itu apa rela mati demi balas dendam? Tidak, Fikri yang aku kenal seminggu ini jelas lebih jahat dari itu. Bagaimana kalau sebenarnya keberadaan Tante Mira di sini adalah bagian dari sihir 50 hari milik Fikri? Pikirkan baik-baik. Dalam 50 hari kita akan mengikuti semua kemauan kita. 50 hari selanjutnya kita akan mati layaknya bunga yang layu setelah berkembang. Bagaimana kalau saat ini benar gerakan kita semua sedang dikendalikan oleh Fikri? Pikirkan lagi. Untuk apa Bu Yeni datang ke sini dan memberitahu jika Citra harus dilarung jauh dari rumah ini? Lalu kenapa Tante Mira yang ibu kandungnya Citra, yang begitu mencintai Citra, malah tidak mau berangkat mengantarkan Citra? Bajingan, Fikri bajingan. Pikiranku berkecamuk. Tiba-tiba sebuah suara memecah konsentrasiku. Jadi sekarang akhirnya kamu paham kan, Jen? Kenapa kalian gak akan bisa menang melawan aku? Suara itu suara Fikri, namun keluar dari mulut Tante Mira. Aku berusaha menarik tanganku, namun gantian Tante Mira yang mencengkram tanganku erat-erat. Jenny, Citra selalu bilang di antara semua temannya, Jenny yang paling pintar.
Selain pintar juga kepo. Suara Fikri semakin parau. Mata Tante Mira menggelap. Aku panik. Dari semua orang di rumah ini cuma kamu yang sadar kalau tujuanku bukan menghabisi Citra, melainkan keluarganya. Aku merutuk. Mulutku seolah terkunci. Aku bisa bikin kalian muntah paku dengan mudah kalau aku mau. Tapi gak seru dong kalau serbuannya gitu-gitu aja. Tenang saja, aku gak berniat membunuh kamu. Gak ada untungnya buatku. Dan lagi, ibuku sudah gak ada, Jen. Sudah meninggal. Dibunuh antek-antek perempuan ini. Tante Mira menyeringai. Aku menangis, namun suaraku tidak keluar. Kalau Tante Yeni tidak datang ke rumah ini kemarin, lalu siapa yang datang? Ya aku dong, Jen. Siapa lagi? Kamu itu loh, naif banget berpikir ibuku akan membantu kalian. Ibuku sudah gak ada, Jen. Rumahku sudah gak ada. Dibakar sama perempuan ini. Bajingan, dia bisa baca pikiran. Nah, sekarang kau pamit dulu. Kita jumpa lain waktu ya, Jen. Dadah, salam buat teman-temanmu. Tante Mira menyerengai tajam. Tidak lama bola matanya memutih dan nafasnya tersegal-segal. Aku panik dan memegangi Tante Mira sambil menangis dan berteriak minta tolong. Tetangga-tetangga berlarian keluar rumah dan mengerumuni kami. Mbak Asi berlari keluar dan mencoba menelpon nomor panggilan darurat. Hari itu, Tante Mira meregang nyawa di pelukanku. Dokter bilang Tante Mira terkena serangan jantung. Tapi kami semua tahu, inilah pembalasan Fikri yang sesungguhnya. Mata untuk mata, hati untuk hati, ibu untuk ibu. Ia kehilangan kasih ibunya, maka ia menghancurkan ibu kekasihnya. Citra belum sampai ke tujuan waktu kami menghubungi rombongannya. Tidak hanya itu, mereka bahkan belum meninggalkan Jogja. Mungkin ini belas kasihan dari Fikri, atau mungkin ia tidak ingin kami tidak sempat menyaksikan pembalasan dendamnya. Entahlah. Mata Citra tetap kosong, namun ia menitikan air mata terus-menerus selama mengurus pemakaman ibunya. Di dalam pelukan Mas Doni mereka meninggalkan kota Jogja untuk mengantarkan jenazah ibunya ke tempat peristirahatan terakhir Tante Mira di luar kota Jakarta. Aku, Mang Babon, dan Mas Ibnu hanya bisa terdiam. Aku berasa gagal, Mas, kata Mang Babon pelan. Sama. Kami bertiga saling berpandangan sebelum melepas kepergian Citra dan Mas Doni. Setelah kematian ibunya, Citra memutuskan untuk cuti setahun dari perkuliahan. Selain memulihkan mental, ia juga berobat alternatif di tempat Mas Ibnu. Konon di hari pemakaman ibunya, sebutir tulang jatuh dari leher Citra, pertanda Fikri telah melepas sihirnya. Kontrakan kami bubar. Aku mencari kos lain yang lebih ramai supaya tidak teringat kejadian yang menimpa kami semua. Dwi dan Winda memutuskan untuk ngontrak rumah petak berdua, dan Sasa memilih untuk tinggal bersama keluarganya yang ada di kota ini. Hari ini hari kelima libur semester genap. Kami pergi ke Jakarta dengan pesawat Citylink yang sama untuk turun di Bandara Halim. Tujuan kami selain pulang bagiku dan Dwi, kami juga ingin menjenguk Citra. Setelah memesan taksi bandara untuk berempat, taksi hijau itu meluncur menuju sebuah perumahan di selatan Jakarta. Tepat di depan rumah berpagar coklat dengan taman yang sangat luas, taksi berhenti. Seorang satpam berseragam putih hitam membukakan pintu. Kami menggotong keluar barang bawaan kami. Teman-temannya Non Citra ya? Tanya satpam tersebut. Iya Pak, Citra ada. Ada, itu di depan. Non Citra, ini temannya sudah datang. Sesosok tubuh kurus dengan rambut tipis menoleh ke arah kami. Kulitnya pucat dan putih, matanya kekuningan. Badannya gemeter namun ia tersenyum dan berjalan tertati-tati ke arah kami. Dari sorot matanya kami paham betapa rindunya dia kepada kebersamaan kami. Citra kawanku. Aku tersenyum. Aku tahu ia masih hidup dalam bayang-bayang kelamnya kejadian hari itu. Tidak berbeda pula dengan kami semua. Tapi setidaknya hari ini kami masih hidup meski membawa luka masing-masing. Bagi kalian yang bertanya di mana Fikri, jujur aku tidak tahu. Tidak ada yang tahu kemana berdebah itu pergi. Dia mungkin bisa datang lagi. Tapi semoga kali ini kami siap. Yang terpenting bagi kami saat ini adalah menghargai hari-hari yang kami miliki sekarang. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua.
Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.